Selanjutnya, Shin datang ke kantor untuk bertemu dengan Yu. Kali ini Shin bertanya kepada Yu kenapa ia ingin memperpanjang kontraknya. Karena mereka juga membicarakan tentang Yu yang sudah mengetahui bahwa Shin menyukainya. Alhasil hal itu langsung membuat Shin mengajak Yu untuk menjadi pacarnya. Namun sayangnya jawaban Yu sangat membuat hati Shin sakit. Sebab Yu menolak Shin untuk menjadi pacarnya. Penolakan itu pun membuat Shin menangis di depan Yu. 我想做你女朋友。 不合适。 Perjalanan cinta yang rumit bermula dari kisah seorang penulis skenario muda berbakat dan seorang produser film terkenal dengan sikapnya yang dikenal dingin dan tegas. Kerumitan kisah mereka diawali karena penulis itu menyukai atasannya, namun atasannya malah menyukai sahabatnya sendiri. Tetapi penulis cantik tersebut tetap memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya, walaupun ungkapan itu malah ditolak. Sampai akhirnya penulis tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bahkan bujukan produser film itu juga sudah tidak berguna sama sekali. Bagaimanakah perjalanan kisah cinta mereka berdua? Apakah cinta si penulis itu akan diterima oleh pria dambaannya? Kisah dimulai pada suasana pagi yang cerah. Seorang gadis bernama Shin yang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Sebelum berangkat bekerja, Shin bertemu dengan Hwan untuk menceritakan bahwa Yu sedang patah hati karena cintanya ditolak Zhu. Hal itu membuat mereka berniat untuk membantu Yu mendapatkan cinta Zhu. Hwan juga memberikan semangat untuk Shin dengan memberikan cake kepadanya. Pada pagi hari, Yu sudah berada di kantor dan ia sedang mendapatkan masalah pada proyeknya. Setelah masalah tersebut selesai, muncul kembali masalah baru tentang novel yang dibuatnya. Namun bukan Yu namanya kalau tidak dengan cepat menyelesaikan masalahnya. Lalu Shin datang ke ruang kerja Yu membawa cake dengan dalih untuk memberikan semangat kepadanya. Tetapi sangat disayangkan cake tersebut ditolak mentah-mentah oleh Yu. Kemudian Shin mengingat beberapa bulan lalu bahwa ia telah menyetujui untuk membantu Yu mengejar cinta Zhu. Alhasil dengan perasaan kecewa, Shin pun pergi meninggalkan ruangan Yu. Setelah itu, Shin kembali bekerja dengan membuat skenario. Di tengah kesibukannya, Shin mendengar gosip tentang Yu. Ia meyakinkan temannya bahwa gosip tersebut tidak benar. Shin dan Yu pun bertemu di lift sembari membicarakan gosip yang telah beredar di media sosial. Tidak butuh waktu lama, masalah gosip yang beredar itu pun sudah bisa diselesaikan. Dan untuk mendapatkan kesempatan bersama Yu, Shin beralasan bahwa mobilnya sedang berada dalam bengkel untuk perawatan. Sebelum mengemudikan mobil tersebut, Shin sempat merasa kesulitan. Menyadari hal itu membuat Yu memutuskan untuk membantu Shin, sampai menjadikan Shin merasa gugup. Namun, Shin masih saja tidak fokus hingga hampir menabrak tembok basement sebab melihat asisten Gao yang sedang memperhatikan mobilnya. Lalu selama di perjalanan, Yu kembali membahas tentang cintanya yang ditolak oleh Zhu. Hal itu membuat Shin memberitahukan jika alasan Zhu menolak cinta Yu karena ia yang sudah memiliki calon sendiri sejak SMA. Kemudian di malam hari orang tua Yu berdebat mengenai anaknya yang sudah hampir 30 tahun namun masih tidak memiliki pacar dan tidak menikah. Ibunya pun khawatir bahwa Yu dianggap tidak normal. Memahami perasaan itu membuat ayah Yu berusaha menenangkan istrinya. Lalu ketika Yu sampai ke rumahnya, ia bertemu dengan adiknya bernama Dingding. Kali ini Dingding menceritakan bahwa orang tuanya berdebat karena Yu. Alhasil, Yu mengajak mereka semua untuk menyelesaikan masalah itu. Beruntung masalah tersebut berhasil diselesaikan. Keesokan paginya, Shin menemui asisten Gao di kantor. Ternyata Shin ingin menutup mulutnya agar asisten Gao tidak membocorkan perihal mobilnya yang baik-baik saja berada di basement. Saat itu suasana kantor tidak baik-baik saja karena perusahaan sedang mengalami masalah tentang proyek novel yang sedang dikerjakan. Mereka mengalami kerugian jika selama 3 bulan tidak ada pengganti proyek baru. Mengetahui hal itu membuat Shin berusaha untuk memperjuangkan naskahnya agar bisa membantu perusahaan tempat ia bekerja. Yu juga memberikan pesan khusus untuk karyawannya yang memiliki tema pilihan dan rencana yang bagus agar bisa menemuinya secara langsung di ruangannya kapanpun itu. Mendengar hal tersebut langsung membuat Shin ingin mengambil kesempatan itu.
Kemudian Shin menemui asisten Gao untuk melihat Yu yang sedang melakukan wawancara. Tanpa disangka-sangka, Shin merekam Yu dengan alasan karena menyukai kacamata yang digunakannya. Dan Yu pun menyadari tingkah Shin tersebut. Lalu Shin memberanikan diri menghampiri Yu untuk mengajaknya makan malam. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Yu. Tak kehabisan akal, Shin malah terus mengikuti kebiasaan Yu dengan mendaftarkan diri ke pusat kebugaran di mana biasanya Yu berolahraga. Dan ketika Shin sedang melakukan treadmill, ia terkejut sampai hampir terjatuh karena tiba-tiba Yu ada di sana. Untung saja Yu cepat mematikan tombol treadmill tersebut. Setelah itu, Shin pun kembali ditinggal pergi oleh Yu. Namun Shin tetap mengikutinya dan membicarakan tentang pekerjaannya. Namun untuk mendapatkan waktu bersama terus dengan Yu, bahkan Shin dengan berani meminta Yu menjadi produsernya jika Shin berhasil membuat naskah yang bagus. Namun usaha Shin tidak berhasil karena Yu akan mencarikan tim produser yang bekerja di perusahaannya. Mendengar jawaban itu membuat Shin merasa kesal dan memutuskan untuk meninggalkan Yu. Keesokan paginya, Shin menghampiri Hwan. Shin menceritakan kejadian semalam yang ia alami dengan Yu dan bagaimana ia bisa jatuh cinta dengan laki-laki itu. Ternyata Shin mulai suka dengan Yu saat pertama kali datang ke perusahaannya untuk meminta tanda tangan kontrak naskah yang ia buat. Pada malam hari, Yu menunggu Dong yang merupakan wakil direkturnya. Kali ini Dong berencana memperkenalkan wanita untuk Yu. Pada saat bersamaan, Ding Ding juga sedang berbicara dengan ibunya membahas wanita yang disukai oleh Yu. Alhasil Ding Ding menghubungi Dong untuk meminta mengirimkan foto wanita yang disukai Yu, yaitu Zhu. Ding Ding dan ibunya melihat foto yang dikirim oleh Dong. Melihat foto tersebut hampir saja membuat mereka salah paham dengan mengira jika Shin juga merupakan wanita yang disukai Yu serta telah menolak cinta Yu. Lalu di malam yang sama, Shin sedang berjuang membuat naskah yang bagus. Shin juga sempat menghubungi Zhu untuk meminta tolong. Beruntung Zhu memberitahu guru profesional yang bisa membimbing Shin. Dan di keesokan paginya, Shin bertemu dengan penulis naskah terkenal bernama Cheng. Saat bertemu dengan Cheng, Shin malah terkagum dengan pria tampan yaitu Lu. Apalagi Lu memuji novel yang dibuat Shin. Dan pujian itu membuat Shin merasa sangat senang. Di malam hari, Ding Ding membicarakan Shin yang ia kira adalah Zhu kepada Yu. Ternyata Ding Ding sudah berkomunikasi dengan Shin. Dan Shin sempat mengirimkan sketsa gambar Yu. Namun Ding Ding tidak mengetahui bahwa sketsa gambar itu adalah kakaknya. Pada pagi harinya, Yu sedang mencari-cari penulis naskah yang cocok untuk proyek barunya. Dan ketika giliran Shin memberikan naskah yang ia tulis kepada Yu, Shin ingin menggambar sesuatu untuk menjelaskan idenya. Dan Shin sempat meminjam spidol kepada Yu. Dengan rasa gemas, Yu malah memukul pelan kepala Shin. Kemudian Shin mulai menjelaskan garis besar naskah yang ia buat. Mendengar semua itu membuat Yu bersedia mempertimbangkan naskah yang dibuat oleh Shin. Hal tersebut benar-benar membuat Shin merasa bahagia. Sampai Shin tidak sengaja mencoret spidol ke pipinya. Dan hal itu menjadikan Yu membantu menghapus coretan tersebut dengan mengusap pipi Yu yang membuat mereka saling bertatapan. Dan mereka langsung menjadi salah tingkah. Lalu saat Shin ingin keluar dari ruangan itu, Yu kembali memberikan perhatian kecil pada Shin. Yang memperlihatkan jika Yu sudah mulai memiliki sedikit perasaan terhadap Shin. Karena Yu terus mengingat kejadian pada sore itu. Namun Yu malah mengira jika asisten Gao menyukai Shin. Dan saat asisten Gao ingin menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba Shin ada di sana. Ternyata Shin kembali meminta Yu untuk mengantarkannya pulang. Dengan alasan yang sama bahwa mobilnya sedang dalam bengkel untuk perawatan. Setelah itu saat mereka berada di lift, asisten Gao malah memberitahu Yu jika Shin telah membohonginya. Karena mobil Shin baik-baik saja dan terparkir di basement. Mengetahui hal itu membuat Yu merasa terkejut. Namun Yu tetap mengajak Shin untuk pulang bersamanya, yang membuat Shin merasa bahagia. Saat berada di dalam mobil, Yu meminta alamat rumah Shin karena ia berniat mengantarkan Shin sampai ke rumahnya. Namun Shin malah meminta agar Yu menurunkannya di perempatan jalan dekat rumah Yu. Dan setibanya di sana, Yu sempat memuji naskah milik Shin. Namun ia masih belum bisa menerima naskah tersebut karena belum sesuai dengan yang Yu inginkan. Pagi harinya Shin datang ke kantor dan ia ikut bekerja serta pergi ke lokasi syuting bersama ketua editor.
Di sisi lain, Yu sedang rapat di kantor dengan kliennya. Lalu Yu pun datang ke lokasi syuting yang di mana Shin berada, dan ia mentraktir makanan untuk semua karyawannya. Kemudian saat direktur Yu dipersilahkan duduk, matanya terus tertuju pada Shin yang sedang tertidur di kursi. Awalnya Yu berniat menghampiri Shin, namun karyawan lain memberitahu bahwa Shin sedang tidak tidur selama 20 jam karena demi merevisi naskah. Tetapi Yu tetap menghampiri Shin dengan terus menatapnya sembari membuka jas untuk menyelimuti tubuh Shin. Namun Shin hampir terjatuh. Beruntung Yu membantu untuk memperbaiki posisi tidurnya. Beberapa waktu kemudian Shin pun terbangun dari tidurnya dan ia baru tersadar ada jas yang menyelimutinya. Alhasil Shin terus mencari pemilik jas itu. Keesokan harinya, Shin kembali bekerja seperti biasa di lokasi syuting, sedangkan direktur Yu sibuk bekerja di kantornya. Kali ini Dong datang ke ruangan Yu. Ia terus saja menjahili Yu karena Yu yang terlihat bahagia. Bahkan Yu memuji cara kerja Shin di depan Dong. Mendengar hal itu semakin membuat Dong menjahili Yu. Alhasil Yu pun langsung pergi meninggalkan Dong. Pada malam harinya, Shin pergi makan malam bersama Lu. Lu berniat untuk memfilmkan novel karya Shin. Namun Shin menolak tawaran itu karena ia ingin novel karyanya difilmkan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Yu. Sementara itu Yu melihat seisi rumahnya berantakan. Ternyata hal itu adalah ulah kucing yang ada di rumahnya. Alhasil Yu pun memarahi kucingnya, yang membuat kucing itu mencakar tangan Yu. Alhasil Yu memutuskan menghubungi Shin untuk mengadukan hal tersebut, yang membuat Shin bergegas menemui Yu di rumah. Sesampainya di sana, Shin langsung mengobati tangan Yu, yang membuat mata mereka saling bertatapan. Bahkan Yu terus menatap Shin saat Shin mengolesi tangan Yu dengan obat. Lalu mereka pun pergi bersama untuk memeriksa kucing Yu dan mengantarkan Yu untuk vaksinasi rabies. Tak diduga ternyata Yu takut pada jarum suntik. Melihat hal lucu itu membuat Shin mengambil kesempatan untuk memotret Yu, yang menjadikan Yu meminta Shin menghapus foto di handphonenya. Namun, Shin memberikan alasan agar Yu tidak terus meminta hal itu. Beberapa saat kemudian, Yu pun mengantarkan Shin pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Shin malah meminta kucing tersebut untuk dirinya. Beruntung, Yu mengizinkan hal tersebut. Selanjutnya, Shin datang ke kantor untuk bertemu dengan Yu. Kali ini, Shin bertanya kepada Yu kenapa ia ingin memperpanjang kontraknya. Karena mereka juga membicarakan tentang Yu yang sudah mengetahui bahwa Shin menyukainya. Alhasil hal itu langsung membuat Shin mengajak Yu untuk menjadi pacarnya. Namun sayangnya jawaban Yu sangat membuat hati Shin sakit, sebab Yu menolak Shin untuk menjadi pacarnya. Penolakan itu pun membuat Shin menangis di depan Yu. Dan memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah meninggalkan Yu, Shin malah kembali lagi menemuinya untuk mengungkapkan semua isi hatinya dengan perasaan kesal. Bahkan Shin dengan berani mencium bibir Yu. Hal itu benar-benar membuat Yu merasa syok. Apalagi Shin langsung meninggalkan Yu begitu saja. Dan kejadian tersebut Yu memerintahkan asisten Gao untuk menelpon Shin. Karena Yu mengira Shin akan bunuh diri dan kecewa. Ternyata Shin malah ngata-ngatai Yu yang membuat Yu merasa kesal. Lalu ketika malam datang, Shin memikirkan hal yang terjadi siang tadi. Ia terus menangis dan merasa kecewa. Di sisi lain, Yu juga memikirkan hal yang sama. Namun Shin telah membuang semua foto Yu yang ada di kamarnya. Di saat yang bersamaan, ibu Shin malah menelponnya untuk menunjukkan foto pria tampan kepada Shin. Tetapi Shin tidak ingin membahas hal tersebut karena ia yang masih tidak baik-baik saja. Menyadari hal itu membuat orang tua Shin mengkhawatirkan anaknya tersebut. Walaupun awalnya Shin sempat berbohong, namun lama-kelamaan Shin mulai mengakui tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya. Keesokan harinya, ketika Yu dan Dong sedang dalam keadaan sedikit mabuk, Dong terus menggoda Yu tentang Shin. Dan setibanya di hotel, Yu kembali memikirkan waktu-waktu saat bersama Shin. Lalu pagi pun datang. Kali ini Yu pergi ke lokasi syuting di mana Shin bekerja. Saat Shin menjelaskan alur cerita film yang sedang dikerjakan, Shin bermaksud bahwa jalan ceritanya hampir sama dengan kisah ia dan Yu. Memahami hal itu membuat Yu merasa keberatan dengan alur cerita yang Shin jelaskan. Namun Shin malah berani menentang Yu.
Sampai akhirnya sutradara pun menyetujui alur yang Shin buat, dan Shin pun kembali meninggalkan Yu begitu saja. Di hari berikutnya, Shin sedang membantu temannya di butik. Kemudian Ding Ding datang bersama temannya. Kali ini Shin merekomendasikan baju kepada Ding Ding dengan harga yang mahal. Dan ketika Ding Ding membayarnya, ia dibuat terkejut melihat bil baju tersebut. Alhasil Ding Ding langsung mengadukan hal itu pada Yu. Beruntung Yu mengizinkan Ding Ding untuk membeli semuanya. Dan momen itu membuat Ding Ding memberitahukan bahwa ia adalah adiknya Yu. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Shin terkejut dan syok. Lalu Shin pun mendapatkan pesan dari Lu. Saat itu mereka bertemu untuk membicarakan kontrak. Dan Shin telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Yu. Karena ia akan bekerja sama dengan Lu. Tanpa Shin ketahui, ternyata Yu dan Lu adalah teman kuliah dulu. Pada malam hari, Shin dan Lu bercerita mengenai Yu. Saat itu, Dong dan Dinding juga mengetahui bahwa Shin sedang bersama dengan Lu. Lalu di keesokan harinya, Shin kembali ke kantor dan ia berencana membicarakan tentang pemberhentian kontraknya. Ternyata Yu sudah mengetahui hal itu. Dong pun datang ke ruangan Yu dan menceritakan bahwa ia sempat melihat kebersamaan Shin dan Lu. Namun kali ini Dong malah kelepasan dengan mengatakan bahwa ia melihat Shin dan Lu bersama Ding Ding. Alhasil hal itu langsung membuat Yu kesal dan mengajak Dong untuk boxing. Di hari berikutnya seluruh karyawan sedang rapat untuk membahas proyek baru. Shin berniat untuk tidak ikut dengan proyek ini, tetapi Yu memintanya. Sayangnya Shin benar-benar tidak menginginkannya. Alhasil Yu meminta Shin datang ke ruangannya untuk mempertanyakan penolakan Shin. Ternyata Shin kecewa dengan keputusan Yu yang sudah membiarkan novelnya bertahun-tahun tidak difilmkan. Dan kali ini Yu kembali membujuk Shin agar tetap memperpanjang kontrak dengan dirinya. Namun keputusan Shin tetap sama dengan tidak ingin memperpanjang kontrak itu. Yu yang sudah mengetahui kepada siapa Shin memulai kerjasama baru membuat Yu merasa begitu kesal. Keesokan harinya Yu terus memikirkan Shin. Sementara Shin sedang bersama dengan Yu untuk menegosiasi tentang kontrak hak ciptanya. Yu dan asisten Gao pun ternyata datang ke restoran di mana Shin dan Lu berada. Saat itu mereka berpapasan dan berdebat mengenai kontrak Shin sampai membuat suasana menegang. Alhasil Shin memutuskan untuk meninggalkan mereka. Momen tersebut pun membuat Yu memanggil Shin, namun Shin malah tidak memperdulikannya. Di malam hari Yu terus memantau postingan Shin dan ia masih tidak berhenti untuk memikirkannya. Dan di keesokan paginya ayah Shin malah kembali meminta Shin untuk melakukan kencan buta dengan pria lain. Namun Shin menolak hal itu dan memilih untuk menceritakan apa yang sedang ia rasakan. Di sisi lain, Yu yang sedang berada di kantor mulai mendengar karyawannya yang sedang bergosip tentang dirinya dan Shin. Pada malam hari, Yu mencoba menghubungi Shin, namun Shin mengabaikannya karena ia sibuk dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Di sisi lain, Yu masih terus saja memikirkan Shin. Keesokan harinya, saat berada di kantor, Yu memarahi asisten Gao karena kesalahan yang diperbuatnya. Tak berselang lama, Shin pun datang ke ruangan Yu. Kali ini Shin mengatakan bahwa ia ingin mundur dari tim proyek saat itu juga. Mendengar hal tersebut, membuat Yu merasa tidak terima dengan keputusan Shin. Karena bukan hanya ingin mengundurkan diri dari tim proyek, ternyata Shin juga mengundurkan diri dari perusahaan Yu. Dan ketika Shin ingin meninggalkan ruangan Yu sempat menahan Shin dan ia menanyakan kembali apakah Shin yakin untuk mengundurkan diri. Setelah Shin menjelaskannya bahwa ia yakin, Shin pun langsung meninggalkan Yu begitu saja. Di hari berikutnya, Lu mengirimkan berkas kontrak kepada Shin, dan ketika Shin membacanya, ia benar-benar merasa sangat bahagia. Kemudian saat Shin datang ke kantor, ia tanpa sengaja bertemu dengan Dong dan Yu. Kali ini Dong mengajak Shin untuk makan malam bersama mereka. Namun Shin menolak ajakan tersebut. Kemudian ketika Shin ingin membuka pintu mobilnya, Yu pun datang memanggil Shin. Ternyata Yu kembali mengajak Shin untuk bekerja sama. Bahkan Yu juga menawarkan diri untuk menjadi produsernya. Namun Shin menolak tawaran itu dan pergi meninggalkan Yu begitu saja. Saat malam hari, Yu terus saja mencari buku novel yang dibuat oleh Shin. Yu pun memutuskan untuk membaca novel itu.
Tak disangka Ding Ding juga membuat pengumuman tentang novel Sin. Jika ada 1000 orang yang meneruskan unggahan tentang novel Sin, mereka akan mendapatkan novelnya. Mengetahui hal tersebut membuat Sin berterima kasih kepada Ding Ding melalui chat. Dan momen itu menjadikan Ding Ding penasaran tentang problem Sin dan Yu. Karena Sin yang tidak ingin memperpanjang kontraknya. Namun Sin tidak memberikan jawaban apapun tentang hal tersebut. Di malam harinya, Sin mengunggah postingan ke media sosial tentang novelnya yang akan segera difilmkan oleh Lu. Yu yang melihat hal itu merasa sangat kecewa. Lalu di hari berikutnya, Sin datang ke kantor untuk menemui Yu. Kali ini, Sin memberikan surat pengunduran dirinya. Namun ternyata Yu masih berharap agar Sin berubah pikiran tentang pengunduran diri itu dan tetap bekerja di kantornya. Bahkan saat Sin ingin meninggalkan ruangan, tangannya malah digenggam oleh Yu. Yu juga terus memaksa Sin untuk tetap bekerja di kantornya. Dan momen tersebut membuat mereka saling bertatapan. Saat itu Sin benar-benar dibuat bingung dengan sikap Yu. Apalagi Yu terus bertanya alasan Sin menyukai dirinya. Dan ketika Sin menjawab bahwa alasan itu adalah karena Sin menyukai uang dan ketampanan Yu, Yu malah merasa tidak yakin dan terus mempertanyakan hal yang sama kepada Sin. Sampai ia berani menahan Sin keluar dari ruangannya hanya karena berharap jika jawaban Sin bisa berubah. Namun ternyata tidak sama sekali. Alhasil ia terpaksa membiarkan Sin keluar dari ruangannya. Keesokan harinya saat Yu dan keluarganya sedang makan malam bersama, Ibu Yu menatap Yu dengan tatapan tajam. Kali ini Ibu Yu terus saja mendesak anaknya itu untuk segera memiliki pacar. Namun Ding Ding malah menjahili Yu dengan mengatakan bahwa Yu telah mempunyai target baru. Di hari berikutnya, Sin dan Ding Ding sedang mempersiapkan novel yang akan dikirimkan ke pembeli. Sementara itu, Yu pun sedang berada di kantornya. Kali ini ia merasa lesu dan suasana hati yang buruk. Tak berselang lama, kedatangan Dong di sana membuat Yu mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Melihat kondisi Yu, langsung menjadikan Dong menebak bahwa Yu sudah mulai menyukai Sin. Namun Yu belum mau mengakuinya. Tetapi Dong tetap memberikan saran agar Yu terus berinisiatif untuk memperjuangkan Sin. Ketika malam hari datang, Yu melihat postingan Sin melalui media sosial. Dan Yu mengirimkan hadiah kepada Sin melalui kiriman pesan. Awalnya Sin membalas pesan tersebut. Namun lama-kelamaan, Sin malah tidak lagi membalas pesan itu sama sekali. Padahal Yu sangat menantikan setiap balasan dari Sin. Akhirnya Yu mencoba untuk menelpon Sin. Namun Sin malah tidak menjawab panggilan itu selama beberapa kali. Beruntung di panggilan terakhir, akhirnya Sin menjawab panggilan tersebut. Kemudian Dong pun datang ke rumah Yu. Kali ini Yu bertanya kepada Dong bagaimana cara mendekati calon pacar. Dari pertanyaan itu, Dong langsung berpikir bahwa Yu sedang ingin mendekati wanita. Dan Dong pun menebak bahwa Yu tengah berusaha mendekati Sin. Tetapi Yu malah tidak mengakuinya. Namun desakan Dong berhasil membuat Yu berkata jujur jika ia menganggap Sin adalah wanita istimewa. Dan Yu ingin mencari trik untuk mendekati Sin. Alhasil, Yu memutuskan untuk mendekati Sin menggunakan cara yang Sin ajarkan ketika Yu ingin mendekati Zhu. Di hari berikutnya, Yu masih tetap berusaha agar Sin terus bekerja di perusahaannya dengan meneruskan berita penerbitan ulang karya Sin di media sosial, sehingga nantinya bisa membuat geger media sosial. Sementara itu, Sin pun pergi ke kantor Lu. Kali ini, Sin diperkenalkan ke semua karyawan yang bekerja di kantor tersebut. Dan kedatangan Sin disambut dengan begitu hangat oleh mereka semua. Sedangkan Yu terus saja mencari cara agar tetap bisa bersama Sin sampai berniat ingin mengajak Lu bekerja sama. Keesokan harinya ketika Sin dan Ding Ding sedang berada dalam perjalanan, mereka membahas mengenai novel Sin yang akan ditunda untuk difilmkan karena rekan kerja Lu terkena penyakit berbahaya. Dalam kesempatan itu, Ding Ding pun menawarkan agar Sin kembali memperpanjang kontrak dengan Yu. Namun, Sin tidak bisa kembali begitu saja karena ia sudah menandatangani kontrak dengan Lu. Dan Sin juga berencana ingin membeli rumah di dekat kantor baru ia bekerja. Kemudian Sin pun datang ke kantor atas panggilan Yu. Ternyata Yu mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di kantor baru Sin.
Hal itu langsung membuat Yu berusaha untuk mengajak Shin kembali bekerja di perusahaannya dan memuji karya novel Shin, serta menjamin bahwa novelnya akan segera difilmkan. Sayangnya Shin terus saja menolak tawaran Yu, dan lagi-lagi Shin pun langsung meninggalkan Yu. Selanjutnya Shin kembali ke kantor Lu. Saat itu mereka membahas tentang novel karya Shin yang akan difilmkan. Bahkan Shin ditunjuk untuk menjadi penulis naskah utama agar proyek film berjalan sesuai rencana. Hal baik itu pun langsung diterima oleh Shin. Lalu Shin, Yu, dan Lu bertemu di suatu tempat. Kali ini mereka akan membahas tentang investasi untuk proses pembuatan film novel Shin. Namun saat ingin memesan makanan, Yu dan Lu malah berdebat di depan Shin. Hal itu pun membuat Shin merasa kesal karena Yu bertingkah semena-mena. Sebelum akhirnya mereka tetap memulai untuk membahas kontrak kerjasama tersebut. Lalu ketika malam hari tiba, Yu kembali mengingat pertemuannya dengan Shin. Dan Yu merasa cemburu karena melihat kedekatan Shin dengan Lu. Di hari berikutnya, Shin dan Dingding pergi untuk melihat apartemen yang akan dibeli oleh Shin. Beruntung, Shin langsung cocok dengan apartemen tersebut. Lalu di malam harinya, Shin masih bekerja di perusahaan Lu, dan mereka membahas tentang kontrak kerjasama yang Yu tawarkan. Tanpa disangka-sangka, Lu malah bertanya tentang hubungan Shin dan Yu, yang membuat Shin menceritakan hal yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Shin langsung pindah ke apartemen barunya. Tak disangka ternyata Yu datang membawa barang-barang Shin. Yu pun menawarkan diri untuk membantunya membereskan barang tersebut. Dan hal itu malah membuat Shin bertanya-tanya melihat sikap Yu tersebut. Ternyata Yu ingin memperbaiki hubungan mereka berdua. Beruntung Shin mengizinkan Yu untuk membantunya. Lalu ketika Yu sudah siap membereskan barang-barang itu, ia malah tanpa sengaja meminum minuman milik Shin yang membuat Shin segera melarangnya. Namun hal tersebut malah membuat mereka berdua terjatuh di sofa dan saling bertatapan. Tanpa disadari, minuman di botol tersebut pun tumpah dan membasahi tubuh Yu. Alhasil Yu bergegas membersihkan tubuhnya. Saat itu tanpa sengaja Yu melihat tangan Shin yang terkilir dan ia mulai mengobati Shin dengan begitu lembut. Setelah selesai, Yu pun berpamitan pulang. Lalu ternyata tanpa sepengetahuan Shin dan Dingding, Yu juga malah ikut membeli apartemen yang dekat dengan Shin. Dan apartemen yang Yu belikan ternyata tepat sekali berada di depan apartemen Shin. Mengetahui hal itu membuat Dingding langsung mengejar kakaknya untuk bertanya alasan ia membeli apartemen itu. Dan tanpa gengsi, Yu pun memberitahukan alasannya tersebut adalah agar ia mudah mendekati Shin. Lalu pada malam harinya, Yu pun mengunjungi apartemen Shin. Kali ini, Yu berniat ingin benar-benar memperbaiki hubungan mereka berdua. Namun sepertinya, Shin masih merasa kecewa dan belum bisa melupakan kejadian saat Yu menolak cintanya. Keesokan paginya, Yu pun membuatkan sarapan pagi untuk Shin. Namun saat Yu ingin memberikannya kepada Shin malah menolak pemberian itu. Beruntung bujukan Yu berhasil membuat Shin menerima makanan tersebut. Tetapi lagi-lagi minuman yang ia berikan malah hampir saja terjatuh. Dan bantuan Yu kembali membuat mereka saling bertatapan. Akhirnya momen tersebut membuat Yu mengakui kepada Shin bahwa ia benar-benar ingin mendapatkan cinta Shin. Namun Shin benar-benar belum bisa menerima niatan Yu tersebut. Pada malam harinya, Shin dan Dingding menghadiri acara pesta. Saat itu Dingding kembali membahas persoalan cinta Shin dan kakaknya. Namun Shin tidak tertarik untuk membahas hal itu dan memilih meninggalkan ruangan pesta tersebut. Tetapi kali ini Shin malah menangis sendirian. Sebelum akhirnya ia kembali menemui Dingding. Lalu ketika Shin sedang tidak sadarkan diri karena pengaruh alkohol, Yu pun datang dan membantu mengantarkan Shin pulang ke rumah. Setelah mereka sampai di apartemen, Yu pun langsung membawa Shin ke kamar. Dan saat Yu ingin pergi, Shin malah menarik Yu karena ia yang ingin mengatakan semua rahasia. Namun tiba-tiba saja Shin sudah langsung tertidur. Alhasil Yu hanya membantu membersihkan wajah Shin. Di waktu pagi ternyata Yu menginap di rumah Shin. Melihat hal itu membuat Shin merasa terkejut. Apalagi Yu yang sudah menyiapkan sarapan untuk Shin. Lalu saat Shin sedang menyantap sarapannya, Yu tiba-tiba mengungkapkan alasannya mengejar Zhu.
dan hal itu membuat Yu tersadar bahwa Shin terluka karena hal tersebut. Alhasil, Yu pun meminta maaf pada Shin dan ia memberitahukan bagaimana perasaannya yang galau saat Shin tidak lagi bekerja di perusahaannya. Mendengar semua itu membuat Shin merasa bingung dengan sikap Yu. Dan sebelum Yu pergi dari sana, ia sempat mempertanyakan kembali tentang kerjasama yang ia tawarkan. Namun, Shin masih belum bisa memberikan jawaban apapun. Tak hanya itu, Yu juga memberitahukan bahwa password rumahnya sama dengan password Shin, yaitu tanggal kelahiran Shin. Kemudian Shin bertemu dengan Lu di sebuah restoran. Saat itu mereka berniat ingin menonton film bersama. Dan di sela-sela waktu makan, Shin bertanya kepada Lu perihal perjalanan cinta Yu sebelum akhirnya mereka pergi menonton bersama. Lalu ketika Shin dan Lu siap menonton film, kebersamaan mereka malah dipotret secara diam-diam oleh teman Dingding. Alhasil Dingding langsung mengirim foto tersebut kepada Yu dan membuat Yu merasa sangat cemburu. Setelah itu, saat Shin dan Lu sedang dalam perjalanan, Dingding mulai mengirimkan pesan pada Shin karena ia kepo tentang hubungan Shin dan Lu. Dan Dingding bersikap seperti itu karena ia ingin membantu dan mendukung kakaknya untuk mendekati Shin. Setelah itu, tanpa sengaja, Lu melihat Dingding yang membuatnya tertarik dan berniat ingin menjadikan Dingding pemeran utama. Namun mereka harus meminta izin kepada Yu selaku kakak Dingding. Beruntung Yu mengizinkannya dengan persyaratan jika Dingding menyetujui tawaran itu. Dan ternyata Dingding tidak langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian asisten Gao datang ke ruangan Yu. Saat itu tiba-tiba saja ia memberi saran agar Yu tidak terlalu memaksa untuk mendekati Shin. Dan saran baru yang diberikan asisten Gao malah dianggap Yu sebagai omong kosong belaka. Namun tak disangka ternyata Yu malah mengikuti saran asisten Gao. Kali ini ia sengaja membuat dirinya mabuk serta pulang ke rumah Shin. Dan saat Shin membuka pintu rumahnya, tiba-tiba saja Yu sudah langsung jatuh ke pelukan Shin. Beruntung Shin bersedia menolongnya. Tetapi tanpa disengaja Shin malah mendorong Yu dan membuat pinggangnya terkena handle pintu yang mengakibatkan Yu merasa kesakitan. Alhasil, Shin terus membantu Yu dengan membuatkan minuman pereda mabuk. Namun, Yu malah berpura-pura kesusahan untuk meminumnya, yang membuat Shin menjadi terus membantunya. Lalu ketika Shin ingin mengantarkan Yu pulang, Yu malah menolak hal itu, sebab Yu ingin meminta Shin untuk mengobati pinggangnya. Dan momen tersebut membuat Yu menatap Shin dengan penuh arti. Saat itu, Yu mengatakan bahwa perutnya merasakan sakit. Shin pun membantu meredakan sakitnya dengan mengelus-elus perut Yu. Di kesempatan itu, Yu langsung menggenggam tangan Shin. Namun, Shin merasa tidak suka dan ia memaksa ingin melepaskannya. Kemudian, Shin membantu Yu untuk bangun. Karena tubuh Shin lebih kecil dari Yu, ia pun tidak sanggup dan membuat mereka terjatuh ke atas sofa. Alhasil momen itu menjadikan Shin membiarkan Yu tertidur di atas sofa. Saat Yu tertidur, Shin mengurungkan niatnya ketika ingin memukul tubuh Yu. Shin juga terus memperhatikan wajah Yu yang membuatnya merasa kagum dan mengusap wajah Yu dengan lembut. Di keesokan paginya, Shin mengetahui bahwa Yu hanya berpura-pura sebab ia memperhatikan Yu melalui kamera pengawas. Akhirnya, Shin meminta Yu untuk pulang. Walaupun Yu menjelaskan semuanya, namun Shin terus memaksa Yu untuk keluar dari rumahnya. Dan ketika mereka membuka pintu, ternyata Dingding sudah berada di depan pintu rumah Shin. Alhasil Dingding pun terkejut dan berpikir yang tidak-tidak. Lalu saat Yu tiba di kantor, Dingding memberitahunya bahwa ia siap menjadi pemeran utama dalam film yang diadaptasi dari novel karya Shin. Pada hari berikutnya, Yu mencoba memberikan perhatian kepada Shin dengan mengantarkan sarapan untuknya. Beruntung Shin menerima pemberian itu. Lalu ketika malam hari datang, Shin pun melihat unggahan media sosial bahwa ia dituduh telah menjiplak karya orang lain. Dan hal itu dapat mempengaruhi proyek film yang akan Shin kerjakan. Akhirnya Shin pun mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengunggah postingan untuk klarifikasi. Namun sayangnya warganet malah semakin tidak kondusif dan tidak bisa menerimanya. Beberapa saat kemudian untuk menghibur Shin, Yu dan Dingding mengajak Shin makan bersama. Setelah selesai, Yu pun mengantarkan Shin pulang ke rumahnya.
Dalam perjalanan pulang, Yu meyakinkan Shin bahwa masalah yang sedang dihadapi akan segera terselesaikan. Keesokan harinya, Yu pun sudah mengetahui dalang utama penyebab masalah tentang penjiplakan novel tersebut. Ia pun berusaha dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Keesokan harinya, Lu memberikan izin cuti kepada Shin dengan tujuan untuk menenangkan beban pikiran mengenai masalah yang sedang ia hadapi. Shin pun memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ketika sampai ke kediaman orang tuanya, ia pun disambut dengan hangat. Ayah Shin juga memberikan buku berisi tulisannya yang menceritakan Shin dan novel karyanya. Hal tersebut membuat Shin merasa terharu dan meneteskan air mata. Tak disangka-sangka ternyata ayah Shin sudah mengetahui masalah yang sedang anaknya hadapi sekarang. Hal itu membuat ayahnya memberikan dukungan untuk Shin. Di pagi harinya, Yu membuat tindakan dengan mengunggah di media sosial bahwa ia akan bertanggung jawab serta mendukung Shin dan menjamin bahwa berita yang beredar itu tidak benar. Ia pun berencana akan menggugat semua akun yang sudah membuat berita tersebut jika terbukti Shin tidak bersalah. Membaca berita itu membuat Shin langsung kembali ke apartemennya. Kali ini ia menemui Yu karena merasa khawatir dengan tindakan itu. Namun Yu menjelaskan bahwa semua itu akan baik-baik saja. Di hari berikutnya, Yu dan Shin serta Lu sedang mendiskusikan untuk segera memecahkan masalah tersebut. Dan beberapa saat kemudian, Yu pun menghubungi Shin karena ia sudah mengetahui bahwa penulis novel yang mengikuti ide dari Shin adalah teman dekat Shin saat masa kuliah yang bernama Sun. Akhirnya, Yu dan Shin pun langsung mengatur strategi. Dan di hari selanjutnya, Sun mengunggah postingan di media sosial tentang bukti coretan naskah karya Shin yang dia akui sebagai miliknya. Namun sayangnya ia ceroboh dengan tindakannya itu, sebab Sun tidak menyadari bahwa di kertas coretan tersebut terdapat tanda tangan Shin. Setelah Shin melihat postingan itu, Shin berpikir bahwa masalah yang ia hadapi sudah menemukan titik terang untuk dapat segera diselesaikan. Yu dan Shin pun langsung menemui Sun. Saat mereka bertemu dan membahas soal coretan naskah tersebut, Sun tidak ingin mengakuinya. Ia tetap mengatakan bahwa coretan naskah itu adalah miliknya. Tidak kehabisan cara, Shin terus mendesak agar temannya tersebut mengakui kesalahannya. Shin pun memberitahu tanda tangannya yang sama persis dengan tanda tangan yang ada pada kertas coretan tersebut. Sun akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Dia juga mengakui bahwa dialah yang bersalah dan memohon meminta maaf kepada Shin. Akhirnya kebenaran yang sesungguhnya pun berhasil terungkap. Lalu saat malam hari tiba, Yu berencana menggugat Sun lewat jalur hukum. Namun Shin melarang hal itu. Beruntung Yu mau mendengarkan larangan Shin. Keesokan harinya, Lu, Shin dan Yu kembali melanjutkan untuk membahas kontrak kerjasama serta melanjutkan proses untuk membuat film dari novel karya Shin. Setelah itu mereka pun merayakannya dengan makan bersama. Ketika acara tersebut selesai, Shin dan Yu pulang bersama. Saat sampai ke rumahnya, Shin langsung ingin masuk. Namun Yu mencegah dan meminta izin untuk ikut masuk bersama Shin. Kemudian ketika Yu berada di rumah Shin, ia pun ingin membantu Shin untuk mengerjakan naskah filmnya. Kebaikan itu membuat Shin berterima kasih karena Yu sudah banyak membantunya selama ini. Di hari berikutnya, Ding Ding mengingatkan Yu untuk datang ke pesta ulang tahunnya bersama dengan Shin. Ding Ding juga meminta agar Yu dan Shin menggunakan kostum yang serasi supaya membuat orang lain terpukau. Hal itu pun membuat Yu mulai berpikir kostum apa yang akan dikenakan oleh Shin. Akhirnya ia datang ke apartemen Shin dengan dalih membelikan skop baru dan ingin membersihkan pasir kucing peliharaan Shin. Lalu ketika Yu sudah mengetahui kostum yang akan dikenakan oleh Shin, ia pun langsung kembali ke rumahnya. Kemudian hari acara pesta Ding Ding pun tiba. Saat itu Yu dan Shin berniat ingin berangkat bersama. Ketika Shin keluar dari apartemennya, Yu pun terkejut dengan kostum yang dikenakan Shin karena tidak sesuai dengan apa yang ia lihat semalam. Ternyata kostum yang Yu lihat semalam adalah milik Ding Ding. Akhirnya mau tidak mau mereka tetap berangkat ke pesta bersama. Ketika Yu dan Shin berjalan menuju gedung acara, semua tamu memperhatikan dan merasa terpukau oleh mereka berdua. Tak berselang lama, acara pun dimulai. Di tengah-tengah acara itu, Ibu Yu ingin memperkenalkan wanita pilihannya kepada Yu. Sayangnya, Yu malah menolak dan mengatakan bahwa wanita yang ia kejar sedang berada di acara itu. Dan Yu langsung memberitahu ibunya dengan menunjuk ke arah Shin.
Saat ibu Yu mengetahui hal tersebut, ia pun ingin menghampiri Shin. Namun Yu malah melarangnya. Akhirnya ibu Yu hanya memperhatikan Shin dari kejauhan. Dan ketika acara sudah selesai, Shin kembali pulang bersama Yu. Tak lama kemudian, setelah mereka sampai di apartemen Shin, Yu menjelaskan tentang wanita yang ingin dijodohkan oleh ibunya. Hal tersebut dilakukan agar Shin tidak merasa cemburu. Yu pun mengatakan ibunya sudah mengetahui jika wanita yang ia suka adalah Shin. Mendengar hal itu membuat Shin merasa sedikit bahagia, namun ia masih tetap gengsi untuk mengakuinya. Setelah selesai menjelaskan hal tersebut, Yu membantu pekerjaan Shin. Dan di sela-sela momen itu mereka juga saling menukar candaan satu dengan yang lainnya. Keesokan paginya, Shin dihubungi oleh orang tuanya karena mereka ingin mengenalkan Shin kepada anak temannya. Namun Shin menolak ajakan itu. Alhasil di hari selanjutnya, ayah dan ibu Shin datang menemui anaknya tersebut. Bahkan mereka masih terus mendesak agar Shin segera memiliki pasangan. Keesokan harinya, Shin kembali bekerja seperti biasa. Namun ia mendengar berita tentang Yu yang sedang berada di luar kota dan berkencan dengan wanita lain. Awalnya Shin mengabaikan hal itu, walaupun sebenarnya ia tetap memikirkan hal tersebut. Tak lama kemudian ternyata Yu sudah kembali ke rumahnya dan ia berpapasan dengan orang tua Shin. Pertemuan itu pun membuat Yu menyapa mereka. Namun Shin malah langsung menarik masuk orang tuanya dan membuat orang tua Shin menanyakan perihal Yu. Setelah mereka mengetahui bahwa Yu adalah laki-laki yang menolak Shin, ayah Shin langsung tidak menyukai Yu dan ia ingin menemuinya dengan keadaan marah. Beruntung Shin sempat melarang ayahnya. Akhirnya untuk mengalihkan perhatian mereka terhadap Yu, ibu Shin kembali meminta Shin untuk pergi kencan buta bersama laki-laki pilihannya. Awalnya Shin masih terus saja menolak permintaan itu. Namun karena ayah yang malah mengancam Shin untuk pergi menemui Yu, alhasil mau tidak mau Shin terpaksa menyetujui hal tersebut. Keesokan harinya Shin pun pergi untuk menemui laki-laki pilihan ibunya. Ketika Shin ingin pergi, ia malah bertemu dengan asisten Gao. Ia pun langsung melaporkan hal itu kepada Yu. Setelah asisten Gao memberitahu bahwa Shin ingin pergi kencan buta, Yu pun langsung menghubungi Shin untuk mengetahui di mana keberadaannya. Namun Shin tidak memberitahukan hal tersebut. Akhirnya Yu berniat ingin menggagalkan kencan buta Shin dengan membuat agenda rapat dadakan. Alhasil Shin pun bergegas kembali ke kantor dan tidak jadi menemui pria itu. Tak lama kemudian saat Shin ingin pulang, ia malah bertemu dengan pria yang dikenalkan oleh ibunya. Dan pria tersebut bernama Lin. Akhirnya pertemuan itu membuat Lin mengantarkan Shin pulang. Tak berselang lama Shin pun sampai di kediamannya. Yu yang sudah menunggunya merasa cemburu saat melihat Shin membawa bunga pemberian Lin. Dan ketika mereka sedang berbicara, ibu dan ayah Shin malah ada di sana. Alhasil Shin langsung meminta Yu untuk kembali ke apartemennya. Keesokan harinya, asisten Gao mendapatkan informasi mengenai Shin yang akan berkencan dengan Lin secara resmi. Ia pun kembali memberitahu hal itu kepada Yu. Bahkan mereka pun langsung pergi menuju lokasi Shin berkencan. Kali ini Yu masih memperhatikan Shin dan Lin dari kejauhan. Ia pun merasa kesal dan cemburu melihat hal tersebut. Lalu saat Shin dan Lin ingin pergi menonton bioskop, Yu dan asisten Gao tetap mengikutinya secara diam-diam. Mereka pun melakukan penyamaran agar Shin tidak mengetahuinya. Namun sayangnya, Shin mengetahui bahwa Yu sedang mengikutinya. Shin pun menegur Yu melalui panggilan telepon. Tetapi Yu tidak menyerah. Ia tetap terus mengikuti Shin dan Lin. Namun Yu malah kehilangan jejak mereka. Alhasil Yu memutuskan untuk kembali pulang. Selama di dalam perjalanan, Yu terus memikirkan Shin yang sedang berkencan dengan Lin. Beberapa saat kemudian, Shin dan Yu bertemu di lift apartemen. Kali ini Yu langsung menciumnya secara tiba-tiba. Hal itu membuat Shin merasa sangat terkejut dan ia berusaha melepaskan Yu. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Setelah kejadian itu, Yu bertanya tentang alasan Shin yang tidak kunjung mau menerima perasaannya. Namun Shin tidak memberikan jawaban yang jelas sama sekali. Alhasil Yu memberikan tangannya dan membiarkan Shin menggigitnya hingga meninggalkan bekas luka. Kemudian ketika mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing, Shin dan Yu pun saling memikirkan hal yang telah terjadi di antara mereka. Keesokan harinya, Shin menceritakan hal yang terjadi semalam kepada Hwan. Shin juga masih merasa belum yakin dengan perasaannya pada Yu.
Di sisi lain, Yu bekerja di kantor seperti biasanya. Saat sedang melakukan rapat dengan para karyawannya, mereka malah salah fokus dengan luka gigitan di tangan Yu. Hal tersebut kembali menjadi gosip di kalangan karyawan kantornya. Sementara itu, Shin pun bekerja seperti biasa di kantor Lu. Saat mereka sedang melakukan rapat, tiba-tiba saja Yu ada di sana dan mereka sedang membahas untuk mencari inspirasi karakter tambahan untuk filmnya. Lalu saat Shin ingin menyumbangkan inspirasi karakter, Shin malah menulis nama Lin, yang membuat Yu merasa kesal dan sedikit cemburu karena ia mengira jika Shin akan menulis namanya. Akhirnya Yu pun ikut menyumbangkan nama untuk menambah karakter pada filmnya, sebab Yu ingin membalas perbuatan Shin dan menuliskan nama wanita yang dikenalkan oleh ibunya. Setelah mereka selesai rapat, Yu langsung membuang kertas yang tertulis nama Lin. Tindakan itu pun diketahui oleh Shin, yang membuat Shin merasa geram dengan sikap Yu. Dan ketika Shin ingin mengambil kertas yang ada di tangan Yu, ia malah salah fokus dengan bekas gigitan yang ada di tangan Yu. Tak berselang lama, Lu pun datang membawa makan siang mereka. Kali ini, Yu langsung mengambilkan makanan itu untuk Shin. Dan sebelum ia memberikan kepada Shin, Yu terlebih dahulu memisahkan bahan-bahan yang tidak disukai Shin. Setelah itu, Yu pun mengetahui gosip yang beredar tentang dirinya dan membuat Yu berpikir bahwa perubahan sikap Shin adalah karena kesalahpahaman tersebut. Keesokan harinya, Shin pun dikagetkan dengan Yu yang membawa barangnya ke kantor di mana Shin bekerja. Ternyata ia juga ingin bekerja di kantor tersebut. Kemudian ketika mereka sedang mengadakan rapat, Yu dengan cepat menyelesaikan masalah yang terjadi di rapat itu. Setelah selesai dengan urusan pekerjaan hari ini, Yu kemudian bertanya dengan Shin mengenai gosip yang beredar antara Yu dan wanita lain. Namun, Shin malah mengatakan bahwa ia tidak memperdulikan gosip tersebut. Keesokan harinya, ketika Yu pergi ke kantor Shin, ia tidak sengaja melihat Shin pergi bersama dengan Lin. Hal itu kembali membuat Yu merasa cemburu. Yu juga terus menanyakan keberadaan Shin, namun Shin enggan memberitahunya. Lalu saat Shin dan Lin makan bersama, Shin pun mengatakan yang sejujurnya kepada Lin bahwa ia telah menyukai laki-laki lain. Dan Shin memberitahukan hal itu agar Lin tidak berharap lebih kepadanya. Beberapa saat kemudian, Shin dan Lin pun pulang. Saat berada di depan gedung apartemen, Yu pun datang dan ia berkenalan dengan Lin. Pertemuan tersebut membuat Yu dan Shin secara bersamaan masuk ke dalam unit apartemen mereka. Saat itu, Shin mengatakan perasaan yang ia rasakan pada Yu. Jika Shin masih merasa bingung dengan perasaannya sekarang terhadap Yu. Walaupun Yu terus berusaha meyakinkan Shin bahwa ia benar-benar menyukainya dan mengajak Shin untuk memulai serta memperbaiki hubungan mereka perlahan. Tetapi Shin masih tetap mempertimbangkan perasaan Yu tersebut. Di hari berikutnya, Shin ingin berangkat kerja seperti biasanya. Di dalam perjalanan, Shin sedang mengobrol dengan Hwan melalui telepon. Saat ingin menutup telepon, Shin mendengar suara teriakan dan ia pun langsung pergi ke butik Hwan. Ternyata benar saja di butik sedang terjadi keributan besar. Shin pun berniat ingin membantu Hwan. Namun, Shin didorong oleh orang yang membuat onar dan tangannya pun terluka akibat terkena pecahan kaca. Tak hanya didorong, Shin juga ditampar oleh orang tersebut sampai membuatnya terjatuh. Saat orang tersebut ingin menampar Shin kembali, untungnya Yu pun datang untuk menahannya dan menghajar orang-orang tersebut. Yu juga melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Kemudian Yu pun membantu Shin dengan menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit untuk mengobati luka di tangannya. Ketika sudah di rumah sakit dan Shin sudah mendapatkan penanganan dokter, Shin pun masih khawatir karena tangannya terluka dan tidak bisa menulis naskah. Alhasil Yu menawarkan diri untuk membantunya. Kondisi itu pun membuat Shin harus dirawat inap. Kali ini Yu terus menemani Shin sepanjang hari. Dan ketika Shin tertidur, Yu terus memperhatikan wajah Shin sampai membuatnya mencium kening Shin. Keesokan harinya, Shin pun sudah pulang ke rumahnya. Saat itu ia ditemani oleh Dingding dan Hwan. Tetapi ketika Shin ingin menelpon orang tuanya, ternyata handphonenya rusak karena terjatuh di peristiwa kemarin. Mengetahui hal itu, membuat Yu langsung memberikan Shin handphone baru. Tak berselang lama, Dong dan Lu pun datang untuk menjenguk Shin. Setelah mereka pulang, Dingding mulai kepo dengan menanyakan apakah sutradara Lu juga sedang mengejar Shin.
Saat itu sutradara Lu mengatakan bahwa ia tidak ingin mengejar Shin. Sebaliknya ia malah mendukung dan membiarkan Yu untuk mendapatkan Shin. Tak lama setelah mereka semua pulang dari rumah Shin, Yu pun merawatnya dengan penuh ketelatenan. Ia memberikan perhatian sampai menyuapi Shin dengan sup buatannya sendiri, serta menemani dan merawatnya hingga malam hari. Keesokan harinya, Yu dan Shin pergi ke rumah sakit. Di sana mereka melihat sepasang suami istri lanjut usia. Sang nenek menderita penyakit kanker dan memiliki satu permintaan terakhir. Ia ingin mengabadikan kenangan bersama suaminya dengan berfoto dalam tema pernikahan. Tersentuh oleh keinginannya, Shin dan Yu ikut membantu untuk mewujudkannya. Beberapa hari kemudian, Shin dan teman-temannya telah menyelesaikan naskah untuk film adaptasi dari novel karya Shin untuk merayakan hasil kerja keras mereka. Lalu mereka pun makan bersama. Setelah itu, Ding Ding menginap di rumah Shin. Malam itu mereka berbagi cerita dan mencurahkan isi hati tentang perjalanan cinta masing-masing. Di keesokan harinya, Shin, Yu, Ding Ding, dan Lu mengadakan konferensi pers untuk film yang akan mereka buat. Acara tersebut pun berjalan dengan lancar. Setelah itu, Shin berkunjung ke butik Huan. Huan mengungkapkan keinginannya untuk melamar sebagai penata busana dalam film tersebut. Namun, ia pun masih ragu apakah Lu akan menerimanya. Sebagai sahabat, Shin memberikan dukungan dan semangat kepada Huan. Dan di hari berikutnya, akhirnya Huan berhasil terpilih sebagai penata busana untuk film adaptasi dari novel karya Shin. Untuk merayakan keberhasilan ini, Shin, Huan, dan Ding Ding pun berkumpul merayakan bersama-sama. Di tengah perayaan, Ding Ding mengungkapkan ketidakpercayaannya pada kemampuan aktingnya. Ia merasa takut akan gagal dan dipecat oleh Lu jika aktingnya nanti tidak memuaskan. Shin dan Huan pun segera menyemangatinya agar ia tidak menyerah pada ketakutan tersebut. Pada malam harinya, Yu sedang membahas kontrak kerja dengan seorang klien wanita. Diam-diam Dong mengambil foto mereka dan mengirimkannya kepada Shin. Melihat foto itu, Shin merasa cemburu dan kesal. Tak lama kemudian, Yu pun menghubungi Shin untuk memberi kabar dan menjelaskan kegiatannya hari ini. Namun, Shin tidak membalas pesannya. Yu pun mencoba menelponnya, tetapi Shin tidak menjawab panggilan tersebut. Meskipun begitu, Yu terus berusaha menghubungi hingga akhirnya Shin mengangkat teleponnya. Dan dalam percakapan itu, ternyata Yu ingin meminta Shin untuk menjemputnya besok. Keesokan harinya, ketika Yu tiba di bandara, Shin datang menjemputnya. Dalam perjalanan, Shin bertanya mengapa Yu ingin dijemput olehnya. Yu pun beralasan bahwa asisten Gao sedang menjemput teman kerjanya. Ketika mereka tiba di rumah Shin, kucing peliharaan Shin sudah menunggunya di balik pintu. Mereka merawat kucing itu seperti anaknya sendiri. Di tengah-tengah keseruan, Yu bermain dengan kucingnya. Dong tiba-tiba menelpon. Ia memberitahu bahwa apakah rencananya berhasil membuat Shin cemburu. Yu pun bingung karena ia sama sekali tidak tahu bahwa Dong diam-diam telah memotretnya dengan klien wanita dan memberitahukannya kepada Shin. Mendengar hal itu, Yu langsung menutup telepon dari Dong. Saat Yu ingin menjelaskan semuanya, Shin tiba-tiba memotong pembicaraan. Dengan suara datar, Shin mengatakan bahwa ia tidak merasa terganggu akan hal itu. Namun tak lama kemudian ia berniat meninggalkan Yu. Yu pun mencoba menahannya dan ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tetapi Shin menolak mendengarnya dan langsung pergi begitu saja. Secara tidak sengaja, Yu melihat ponsel Shin yang tertinggal dengan layar yang menyala. Rasa penasaran membawanya untuk melihat akun yang ada di dalamnya. Ia juga langsung mencari akun tersebut di ponselnya. Tak disangka akun tersebut ternyata milik Shin. Dan di dalamnya, Shin menulis perjalanan panjangnya dalam mengagumi Yu sejak dulu. Beberapa waktu kemudian, Shin pun keluar dari kamarnya dan terkejut melihat Yu masih berada di sana. Akhirnya mereka pun saling mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Shin mengakui bahwa ia sudah sangat lama menyukai Yu. Dan sebaliknya, Yu pun menjelaskan bahwa ia benar-benar menyukai Shin. Ia juga berjanji akan menebus semua kesedihan yang pernah dirasakan Shin karena dirinya. Mendengar hal itu, membuat Shin tak mampu menahan air matanya dan menangis dalam pelukan Yu. Keesokan harinya, seperti biasa, Yu sudah berada di kantor. Ia mengisi waktunya dengan bermain golf mini di dalam ruangan kerjanya. Saat itu, Dong datang dan menjelaskan alasan ia mengirim foto tersebut kepada Shin.
Ia juga menanyakan perkembangan hubungan Yu dengan Shin. Bahkan Dong pun meminta Yu untuk menceritakannya. Namun, Yu menolak hal itu. Akhirnya Dong pun memilih pergi dan meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya, Shin sedang berbicara di telepon dengan ibunya. Kali ini sang ibu membahas tentang ulang tahun Shin yang akan segera tiba. Ternyata Shin berniat merayakannya secara sederhana, tetapi ibunya bersikeras agar perayaan dilakukan dengan meriah. Akhirnya Shin pun setuju untuk merayakan bersama teman-temannya. Di dalam pikirannya, Shin membayangkan bahwa pada hari ulang tahun nanti, Yu akan menyatakan perasaan kepadanya. Lalu Shin pun memberikan undangan ulang tahunnya melalui celah pintu rumah Yu. Beberapa hari kemudian tibalah hari ulang tahun Shin. Ia menemui Hwan untuk membicarakan acara perayaan yang akan digelar nanti malam. Namun Shin merasa ragu apakah Yu akan datang dan mengingat hari ulang tahunnya. Di malam harinya teman-teman Shin datang dan merayakan ulang tahunnya dengan bahagia dan meriah. Namun Shin justru tidak bisa fokus. Dalam hatinya ia terus berharap agar Yu segera datang. Kemudian saat Shin hendak pergi membuang sampah, ia tak sengaja bertemu dengan Yu dan Dong di lift apartemennya. Ternyata Yu sengaja pulang dari dinas luar hanya demi bisa merayakan ulang tahun Shin. Hal itu membuat Shin sangat gembira. Dong kemudian pergi bergabung dengan teman-teman Shin. Sementara Shin dan Yu menghabiskan waktu berdua. Tak disangka Yu sudah menyiapkan cake ulang tahun untuk Shin. Sebelum meniup lilin, Shin pun membuat harapan di hari istimewanya. Setelah merayakan ulang tahun Shin, Dong datang mengingatkan Yu bahwa ia harus segera kembali untuk melanjutkan dinas luarnya. Dan sebelum pergi, Yu langsung memeluk Shin erat. Beberapa minggu kemudian, Yu kembali bekerja seperti biasa di kantornya. Saat itu, Ding Ding menghubunginya dan menanyakan hadiah apa yang telah ia berikan kepada Shin di hari ulang tahunnya kemarin. Ding Ding pun merasa gemas sekaligus kesal karena Yu belum juga menyatakan cintanya kepada Shin. Tak lama kemudian, Yu memerintahkan asisten Gao untuk memanggil Dong. Ia ingin meminta pendapat serta saran mengenai hubungannya dengan Shin. Yu pun mulai memikirkan cara dan waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shin. Beberapa waktu kemudian, Yu pun menemui orang tuanya untuk meminta pendapat tentang cara mengungkap perasaannya kepada Shin. Dengan penuh keseriusan, orang tuanya memberikan nasihat dan menyatakan dukungan penuh terhadapnya. Setelah kembali ke kantor, Yu mulai mencari-cari tempat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shin. Di tengah kesibukannya, Shin tiba-tiba datang ke ruangan tersebut. Dan saat Yu mengatakan bahwa ia akan menemani Shin ke tempat yang akan dikunjunginya, tiba-tiba saja asisten Gao dan Lu malah masuk ke dalam ruangan itu. Di hari yang sama, Yu, Shin, Lu, serta karyawan lainnya mengadakan rapat mengenai pemilihan lokasi syuting untuk film yang akan mereka produksi. Di tengah-tengah jalannya rapat, terjadi perbedaan pendapat antara Yu dan Lu. Setelah rapat selesai, keduanya masih bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing, hingga Shin harus turun tangan sebagai penengah. Pertengkaran mereka berdua pun berlanjut hingga malam hari. Di malam harinya, Shin dan Ding Ding mengajak Yu serta Lu bertemu. Namun saat mereka berkumpul, Yu dan Lu masih saja terus bertengkar dan beradu argumen demi mempertahankan pendapat masing-masing. Karena merasa kesal, Lu berniat pergi meninggalkan mereka. Tetapi Ding Ding segera menahannya. Sementara itu, Shin terus membujuk Yu agar mereka berdamai demi kelancaran proses pembuatan film. Tak berselang lama, Yu akhirnya sudah menemukan jalan keluar. Namun Lu tidak memberikan jawaban apapun dan pergi begitu saja. Setelah itu, Ding Ding pergi menemui Lu dan membicarakan pendapat Yu mengenai masalah tadi. Lu pun akhirnya mengatakan bahwa ia setuju mengenai pendapat Yu. Keesokan harinya, Shin sedang mengemasi keperluannya sambil berbicara di telepon dengan Hwan. Mereka membahas rencana Shin yang akan meninjau lokasi syuting untuk film mereka. Hwan pun menyebutkan bahwa tempat tersebut dikenal sebagai lokasi abadi bagi orang-orang yang ingin menyatakan cinta. Dengan penuh keyakinan, Hwan mengatakan bahwa Yu kemungkinan besar akan mengungkapkan perasaannya kepada Shin setelah mereka tiba di sana. Namun Shin menyayangkannya karena ia tidak ingin berharap lebih banyak lagi. Beberapa saat kemudian, Yu mencoba menghubungi Shin, tetapi ia tidak mendapat jawaban. Alhasil Yu pun berniat ingin menemui Shin. Namun Shin menolak kedatangannya.
Dan saat Yu kembali ke rumah, Shin membuka pintu serta mengira Yu masih berada di sana. Karena sebenarnya ia ingin meminta tolong kepada Yu. Tetapi karena gengsi, ia malah mengurungkan niat tersebut. Di keesokan paginya mereka berangkat untuk meninjau lokasi tersebut. Setelah tiba di sana, Yu dan Shin sempat berfoto-foto bersama. Tak disangka salah satu karyawan mereka diduga terjatuh ke laut. Tanpa ragu, Yu segera melompat untuk mencarinya. Kejadian itu benar-benar membuat semua orang panik. Tak berselang lama, Yu akhirnya berhasil menyelamatkan karyawannya tersebut. Namun setelah kembali ke daratan, Yu terjatuh di atas pasir dan ia tidak sanggup menopang tubuhnya. Melihat hal itu, membuat Shin segera datang dan langsung memeluknya. Atas kejadian tersebut, Shin tersadar betapa takutnya ia kehilangan Yu. Rasa khawatir yang begitu besar akhirnya mendorongnya untuk berani mengajak Yu berpacaran. Yu pun menerimanya tanpa ragu dan langsung mencium Shin. Akhirnya momen tersebut membuat mereka resmi berpacaran. Di malam harinya, Yu dan Shin kembali ke hotel. Kali ini, Shin memberikan minuman kepada Yu, tetapi ia malah menolaknya. Alhasil, Shin pun berniat keluar dari kamar tersebut. Namun Yu mencegahnya dengan berbagai alasan. Dengan dalih, Yu ingin selalu dekat dengan Shin. Tetapi saat Shin tetap bersikeras ingin pergi, Yu tiba-tiba memegang tangan Shin. Hingga akhirnya mereka berdua terjatuh di atas ranjang. Ketika mereka terjatuh di atas ranjang, Yu mengungkapkan bahwa ia telah mendengar dari Dingding tentang bagaimana Shin yang menunggunya untuk menyatakan cinta di hari ulang tahun. Dengan momen tersebut mereka pun akhirnya saling mengungkapkan perasaan. Tanpa ragu mereka berdua pun berciuman dengan mesra. Namun di tengah momen itu, tiba-tiba Lu mengetuk pintu kamar mereka. Karena ia sebenarnya ingin menjenguk Yu. Tetapi karena masih merasa gengsi setelah pertengkaran mereka kemarin, Lu hanya mengatakan bahwa ia datang untuk menyampaikan informasi mengenai rencana mereka di esok hari. Keesokan harinya, Shin dan Yu pun pergi berlibur. Saat itu mereka berjalan-jalan mengunjungi berbagai tempat dan mencoba beragam kuliner khas di lokasi tersebut. Kali ini mereka benar-benar menikmati momen liburan bersama. Lalu saat mereka tiba di sebuah pantai, Shin meminta Yu untuk kembali menyatakan perasaannya. Dan ketika Yu menuruti permintaan itu, Shin langsung merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya mereka pun secara resmi mengumumkan dimulainya proses syuting film adaptasi dari novel Shin. Tak lama setelah itu, syuting pun berjalan. Namun sayangnya Dingding yang merupakan pemeran pendatang baru masih sangat kurang berpengalaman, sehingga membuat Lu begitu kesulitan. Alhasil Dingding menghabiskan waktu seharian untuk syuting. Tetapi hal tersebut masih tidak mendapatkan hasil apapun karena ia benar-benar belum mampu menguasai aktingnya. Dan keadaan ini memicu kemarahan Yu, yang akhirnya ia menjadi bertengkar dengan Shin karena Shin terus membela Dingding. Akibatnya, Yu merasa kecewa terhadap Dingding, sebab mengingat Dingding yang telah mengikuti berbagai kelas akting sebelumnya. Setelah kejadian itu, Shin pun berusaha menenangkan Dingding. Keesokan harinya, syuting kembali berlanjut. Kali ini Dingding menunjukkan perkembangannya, dan hasil aktingnya hari ini pun mulai membaik. Hal itu membuat Dingding semakin bersemangat. Selanjutnya, Shin diminta untuk membantu aktor dalam memahami naskah film tersebut. Namun hal itu justru membuat Yu merasa cemburu. Beberapa minggu kemudian, ayah dan ibu Yu datang ke lokasi syuting. Saat bertemu dengan orang tua Yu, Shin merasa canggung. Kemudian ibu Yu pun mengajak Shin untuk makan bersama dan menasehatinya agar tetap menjaga kesehatan. Hal tersebut benar-benar membuat Shin merasa bingung dan canggung. Tak lama kemudian Yu bertemu dengan ibunya. Saat ibu menatapnya dengan tajam dan mendesaknya untuk menceritakan apa yang sedang ia rasakan, namun Yu menolak dan mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya sendiri. Tak berselang lama, ayah Yu datang menemuinya. Saat itu ia menanyakan tentang hubungan Yu dan Shin. Dengan penuh keyakinan, ia mendukung hubungan mereka. Bahkan ayah juga memerintahkan Yu untuk segera menikahi Shin secepat mungkin. Di malam harinya, Shin bercerita kepada Hwan bahwa siang tadi ia bertemu dengan orang tua Yu. Dan ia merasa bingung, apakah sikapnya tadi meninggalkan kesan baik bagi mereka? Di sela-sela kekhawatirannya tentang hubungan dirinya dengan Yu, tiba-tiba ibu Yu mengetuk pintu kamarnya. Dan ibu Yu mengajak Shin mengobrol mengenai hubungannya dengan Yu.
Awalnya Shin merasa canggung, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa lebih akrab dengan ibu Yu. Keesokan harinya seperti biasa, Shin pergi ke lokasi syuting. Namun Yu menyadari bahwa Shin terlihat mengantuk di pagi hari. Dan ketika ia mempertanyakan hal tersebut, Yu baru mengetahui jika ternyata semalam ibu Yu menceritakan bagaimana masa kecil Yu pada Shin. Setelah kejadian yang diceritakan Shin sebelumnya, beberapa waktu kemudian Yu menemui ibunya. Tanpa ia sadari ternyata sang ibu membawa handy-talkie. Sehingga semua yang mereka bicarakan terdengar oleh Shin, Lu, dan para kru di lokasi syuting. Akhirnya semua orang mengetahui bahwa Yu dan Shin telah resmi berpacaran. Mereka pun memberikan selamat dan mendoakan agar hubungan mereka langgeng. Tak lama setelah itu, orang tua Yu dan Yu bersiap untuk pulang. Sebelum pergi, Yu sempat berpamitan dan memeluk Shin. Seiring berjalannya waktu, Shin dan Lu terus bekerja seperti biasa di lokasi syuting. Sementara itu, Ding Ding mulai terbiasa dengan suasana syuting, sehingga membuat aktingnya menjadi lebih bagus dan semakin matang. Keesokan harinya, saat Ding Ding sedang melakukan adegan untuk filmnya, sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Karena Ding Ding hampir terjatuh akibat salah satu properti yang ia gunakan terputus, yang mengakibatkan ia hampir terjatuh. Melihat hal itu membuat Lu segera berlari untuk menyelamatkannya. Beruntung, Ding Ding berhasil diselamatkan dengan tepat waktu. Keesokan harinya, Shin dan Ding Ding pergi berbelanja. Di sela-sela berbelanja, Ding Ding pun menceritakan kejadian yang ia alami. Saat itu, Shin melihat miniatur yang mirip dengan wajah Yu dan langsung membelinya. Dan beberapa saat kemudian, Ding Ding kembali menjalani syuting seperti biasa. Pada malam hari, Shin datang menghampiri Yu di kamarnya. Ketika hendak masuk, Shin tanpa sengaja menginjak kaki Yu, membuat Yu kesakitan. Shin lalu memberikan miniatur yang ia beli sebelumnya. Namun karena Yu tidak menyukai wajahnya yang disamakan dengan miniatur tersebut, ia langsung mengambilnya. Saat Shin berusaha merebutnya kembali, ia tanpa sengaja terjatuh di atas tubuh Yu. Yu pun memanfaatkan momen itu untuk mencium Shin. Setelah kejadian itu, Yu pun pergi untuk mandi. Sementara itu, Shin mulai berpikir yang tidak-tidak. Namun ternyata Yu hanya meminta Shin untuk membantunya mengeringkan rambut. Di tengah momen itu, tiba-tiba saja Dong mengetuk pintu kamar mereka. Ia berniat mengajak Yu berbicara sambil meminum anggur. Tetapi Yu malah menolaknya. Pada hari berikutnya, Shin dan Ding Ding bekerja seperti biasa. Ketika Ding Ding hendak melakukan adegan ciuman, Dong merasa cemburu dan meminta kepada Shin untuk mengubah isi naskah. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan. Tak lama kemudian Ding Ding mulai berakting. Karena Lu merasa adegan tersebut kurang menarik, ia pun memberikan contoh. Tanpa sengaja, Ding Ding terpeleset dan Lu segera menangkapnya, mengakibatkan mereka tidak sengaja berciuman. Kejadian itu memicu kembali rasa cemburu Dong. Beberapa hari kemudian mereka secara resmi mengumumkan bahwa proses syuting film telah selesai. Setelah kembali, Shin dan Yu segera mengambil kucing mereka di tempat penitipan. Di dalam perjalanan mereka berencana ingin mengadopsi satu kucing lagi. Karena hal tersebut mereka juga mulai membicarakan tentang jumlah anak setelah menikah nanti. Beberapa minggu kemudian, ibu Shin menelponnya dan memarahinya karena Shin telah berpacaran tanpa memberitahu ia terlebih dahulu. Ia justru mengetahui hal itu melalui media sosial. Dan keesokan harinya, Shin dan Yu pun pergi untuk mengunjungi kedua orang tua Shin. Saat mereka tiba di rumah orang tua Shin, ayahnya menatap Yu dengan tatapan tidak suka. Namun ia tetap mengizinkan Yu masuk ke dalam rumahnya. Setelah Yu berada di rumah Shin, ayah Shin mengajaknya bermain permainan favoritnya. Mereka pun bermain dengan sangat menyenangkan. Beberapa saat kemudian, Yu dan Shin sedang bersantai sambil bermain ponsel masing-masing. Tak lama, ayah Shin datang membawa buah potong yang telah disiapkan oleh ibunya. Yu pun menerimanya dan ia dengan lembut menyuapi Shin. Saat mereka sedang mengobrol, Yu berkata bahwa Shin akan selalu menjadi kekasihnya dan orang terdekat dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Shin langsung mengecup pipi Yu. Kemudian ketika Yu hendak mencium Shin kembali, tiba-tiba kedua orang tua Shin muncul. Hal itu membuat rencana Yu gagal. Tadi sangka ayah Shin kemudian mengatakan bahwa ia sangat setuju dan merestui hubungan mereka.
Mendengar hal itu, Yu pun berlutut dan berjanji di depan Shin serta kedua orang tua Shin bahwa ia tidak hanya menyukainya, tetapi ia juga rela mengorbankan nyawanya untuk Shin. Mendengar hal itu, Shin pun meneteskan air mata haru. Keesokan paginya, Shin dan Yu sarapan bersama dengan orang tua Shin. Di tengah-tengah sarapan, ayah Yu mulai bercerita tentang perayaan tahun baru serta kebiasaan Shin yang selalu menghadiri reuni bersama teman-teman SMA-nya. Saat berbicara, ayah Shin menyebut seorang pria bernama Han yang dulu disukai Shin semasa SMA. Mendengar hal itu, Shin pun langsung menegur ayahnya. Tetapi ayahnya tidak memperdulikan dan tetap melanjutkan ceritanya tentang Han. Melihat hal ini, Yu langsung merasa cemburu karena ayah Shin terus membahas topik tersebut. Akhirnya ibu Shin secara paksa mengajak pergi dari ruangan makan untuk menghentikan pembahasan tersebut. Tak lama setelah orang tua Shin pergi, Yu langsung menarik Shin dan menatapnya dengan tajam, lalu bertanya untuk memastikan semuanya apakah benar yang dikatakan oleh ayah Shin. Alhasil, untuk menenangkan Yu, Shin pun mengajaknya ikut ke acara reuninya. Namun, tak berselang lama ayah Shin datang dan menyatakan ketidaksetujuannya jika Yu ikut ke acara tersebut. Sebagai gantinya, ia justru mengajak Yu pergi bersama untuk menemaninya. Karena tidak bisa menolaknya, Yu pun akhirnya mengiyakan ajakan ayah Shin. Pada malam hari, Shin pun pergi menghadiri acara reuni. Tak disangka ternyata pria yang disukai oleh Shin pun datang. Setelah beberapa saat, acara reuni pun selesai. Tanpa diduga, Yu telah menunggu untuk menjemput Shin. Kemudian Yu pun menghampiri teman-teman Shin dan berkenalan dengan Han. Namun, Yu menatap Han dengan penuh ketidaksukaan. Han kemudian menceritakan hubungannya dengan Shin waktu dahulu, yang membuat Yu merasa kesal. Sehingga hal ini memicu perdebatan antara Yu dan Han. Han pun merasa terpojok, sementara teman-teman Shin justru mendukung hubungan Yu dan Shin. Kemudian Shin dan Yu pulang. Di perjalanan, Shin mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat Yu cemburu. Mendengar hal itu, Yu merasa gengsi untuk mengakuinya. Karena merasa gemas, Shin pun mencium Yu. Alhasil mereka saling mengungkapkan perasaannya dan saling berciuman. Tak disangka, Yu telah menyiapkan kejutan tahun baru untuk Shin. Sebuah pertunjukan kembang api yang indah di langit malam. Hal itu membuat Shin merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Yu dan Shin sudah kembali ke rumah Shin. Yu mengatakan mengenai orang tua Shin yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Ia pun mengajak Shin untuk bertemu dengan orang tuanya, dan Shin menyetujuinya. Setelah itu, Shin bertemu dengan Hwan dan Dingding. Ia menceritakan bahwa dirinya akan segera bertemu dengan orang tua Yu. Karena hal tersebut, Shin merasa sangat takut dan gugup sehingga ia benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertemuan tersebut. Di malam harinya, Shin dan Lu serta rekan kerjanya mengadakan makan bersama untuk merayakan hasil kerja keras mereka setelah menyelesaikan proses syuting film adaptasi dari novel karya Shin. Keesokan paginya, Yu datang menemui Shin dan mengantarkan pakaian untuknya. Karena hal itu, Shin pun merasa bahagia dan mereka pun saling berpelukan. Siang harinya, Shin dan Yu tiba di rumah Yu dan bertemu dengan orang tua Yu. Mereka sangat bahagia bertemu dengan Shin dan memberikan sebuah hadiah untuknya. Awalnya Shin menolak, tetapi karena ibu Yu terus membujuk, akhirnya ia pun menerimanya. Kemudian ibu Yu menanyakan kepada Shin dan Yu tentang rencana pernikahan mereka. Meskipun ia tidak bermaksud mendesak mereka, ia hanya berharap mereka sudah mulai untuk merencanakan pernikahan. Setelah itu orang tua Yu menyerahkan sepenuhnya semua keputusan tersebut kepada Yu dan Shin. Tak lama kemudian ibu Yu mengajak Shin untuk minum bir. Dan pada malam harinya Yu dan Shin pulang ke apartemen mereka. Dalam perjalanan, Shin kehilangan kesadaran karena telah menemani ibu Yu minum bir. Setibanya di rumah, Shin masih terhoyong-hoyong, membuat langkahnya tidak seimbang. Saat hendak mengambil minum, ia hampir terjatuh. Tetapi Yu dengan sigap menolongnya. Akhirnya, Shin justru terjatuh di atas tubuh Yu. Kemudian, Shin menatap Yu dengan sangat dalam sebelum akhirnya ia mencium Yu. Tak lama setelah itu, Yu membantu Shin ke tempat tidur, mencium keningnya lalu menyelimutinya dengan lembut. Ketika tengah malam, Shin terbangun dari tidurnya. Saat keluar dari kamar, ia melihat Yu sedang memasak mie untuk dirinya. Shin sangat menyukai mie buatan Yu karena rasanya mengingatkannya pada mie yang dulu sering dibuatkan oleh ayahnya. Di tengah-tengah menikmati makanannya, Yu tiba-tiba menanyakan metode lamaran seperti apa yang diimpikan oleh Shin.
Mendengar pertanyaan itu, Shin terkejut dan bertanya mengapa Yu menanyakannya secara langsung, alih-alih tidak memberikannya kejutan. Akhirnya, Yu menunjukkan beberapa referensi tentang berbagai metode lamaran. Setelah melihatnya, Shin tersenyum dan mengatakan bahwa bagaimanapun caranya, ia akan menerimanya dengan senang hati selama Yu yang melamarnya. Keesokan harinya, Shin dan Yu berangkat kerja bersama. Di perjalanan, Shin terlihat sibuk dengan ponselnya, membuat Yu merasa curiga. Padahal Shin hanya sedang membahas urusan pekerjaan saja. Pada malam hari, Yu menghubungi Lu untuk meminta bantuannya merekam video saat ia melamar Shin. Awalnya, Lu menolak, tetapi karena Yu terus memaksa dan meyakinkannya, Lu akhirnya setuju. Setelah bertemu dengan Lu, Yu kemudian menemui Dong untuk membahas cincin tunangan yang akan ia berikan kepada Shin. Semula, Yu hanya berniat memberi cincin yang sudah jadi. Tetapi, Dong menyarankan agar ia membuat cincin khusus yang dirancang secara custom. Keesokan harinya, Yu, Dinding, dan Dong datang ke butik Huan untuk merancang desain cincin tunangan Yu dan Shin. Saat mereka memilih desain yang cocok, Huan menanyakan apakah Yu mengetahui ukuran jari Shin. Pertanyaan itu membuat Yu mencari cara untuk mengetahuinya. Keesokan harinya, Yu menghampiri Shin yang sedang menonton acara di tabletnya. Dengan maksud mengukur jari Shin, Yu tiba-tiba memegang tangannya. Namun saat Yu hampir berhasil, Shin pun menarik tangannya. Yu terus mencari cara lain dan mencoba mengalihkan perhatian Shin dengan mengajaknya mengobrol. Sayangnya usaha Yu tetap gagal untuk mendapatkan ukuran jari Shin. Beberapa hari kemudian, Yu, Shin, Dinding, dan Lu membahas mengenai penayangan film yang diadaptasi dari novel karya Shin. Yu pun memiliki strategi untuk membuat film mereka lebih dikenal dan booming di kalangan masyarakat. Keesokan harinya, jadwal tayang film tersebut pun akhirnya tiba. Antusiasme penonton begitu tinggi sehingga banyak yang sudah kehabisan tiket. Beberapa waktu lalu, Yu sedang berada di rumah Shin. Saat itu Yu berpura-pura sakit gigi, membuat Shin panik dan segera pergi untuk membeli obat. Padahal Yu sebenarnya sudah merencanakan untuk mensimulasikan tata letak barang-barang untuk persiapan melamar Shin nanti. Setelah selesai mengatur semuanya, Yu buru-buru merapikannya kembali sebelum Shin pulang. Tak lama kemudian, Shin pun datang dengan obat sakit gigi untuk Yu. Merasa khawatir karena melihat Yu berkeringat begitu banyak, Shin menanyakan apakah begitu sakit yang ia rasakan. Namun, Yu beralasan bahwa ia baru saja selesai berolahraga. Keesokan harinya, Dinding dan Lu mengumumkan di media sosial bahwa mereka sudah resmi berpacaran. Orang tua Dinding pun melihat pengumuman tersebut. Namun ayah Dinding merasa cemburu karena anak perempuannya sudah mendapatkan dambaan hati. Pada malam hari, Yu berada di rumah Shin dan bermain dengan kucing peliharaan mereka. Di sela-sela itu, Shin membahas mengenai hubungan Dinding dan Lu kepada Yu. Shin menyampaikan bahwa Dinding merasa takut jika Yu sebagai kakaknya tidak merestui hubungannya. Namun ternyata Yu justru mendukung hubungan mereka dan dengan senang hati merestui Lu sebagai adik iparnya. Beberapa waktu kemudian, Shin mengatakan kepada Yu bahwa ia sudah sangat mengantuk. Namun, Yu tidak mengizinkannya tidur. Ia lalu menutup mata Shin dan membawanya ke suatu tempat. Tak disangka Yu membawa Shin ke tempat yang indah. Di sana Shin melihat begitu banyak lampu berkelap-kelip, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dengan penuh semangat ia berlari bersama Yu menuju balon udara yang telah Yu siapkan. Akhirnya mereka menaiki balon udara itu dan mengelilingi kota. Shin merasa sangat bahagia. Namun kejutan belum berakhir. Tanpa diduga, Yu ternyata telah merencanakan semuanya untuk melamar Shin. Di atas balon udara, Yu menunjukkan sisi romantisnya. Ia berlutut di hadapan Shin, mengeluarkan cincin dan mengajaknya menikah. Dengan penuh haru, Shin pun menerima lamaran Yu. Mereka pun saling berciuman untuk mengungkapkan rasa cinta satu sama lain. Keesokan harinya, keluarga Shin dan Yu bertemu untuk membahas pernikahan mereka. Dalam pertemuan itu, Yu membuat perjanjian pranikah, di mana ia menuliskan bahwa seluruh hartanya akan diberikan kepada Shin jika nanti ia menyakitinya. Kedua orang tua mereka pun sangat antusias dengan pernikahan tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun menikmati makan bersama sambil mengenang masa kecil Yu dan Shin.
Sesaat setelah itu, Shin dan Yu pergi untuk berjalan-jalan. Mereka mengunjungi danau yang indah sambil membicarakan rencana pernikahan mereka. Di tengah percakapan, Shin menanyakan kepada Yu kapan ia membuat surat perjanjian pranikah. Ternyata, Yu sudah mempersiapkan semuanya sejak sebelum ia ingin melamar Shin. Keesokan harinya, Shin dan Yu pergi untuk mengurus berkas pernikahan mereka. Semuanya pun berjalan dengan lancar. Dan beberapa saat kemudian mereka akhirnya resmi menjadi suami istri. Dengan penuh kebahagiaan, mereka mengumumkan kabar gembira ini di media sosial. Dan semua orang pun memberikan ucapan selamat. Beberapa hari kemudian, Shin dan Yu mulai tinggal bersama. Saat Yu pulang ke rumah, Shin menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Mereka pun sangat menikmati hari-hari sebagai pasangan baru. Keesokan harinya, Shin kembali bekerja di kantor Yu. Awalnya, Shin berencana menyembunyikan status pernikahannya. Namun, salah satu karyawannya justru memberitahu kepada semua orang di kantor. Akibatnya, seluruh karyawannya pun memberikan ucapan selamat kepada Shin. Bahkan mereka juga memberikan hadiah pernikahan kepada Shin. Pada malam hari, Yu, Shin dan semua teman mereka berkumpul di rumah Shin untuk merayakan pernikahan Yu dan Shin. Mereka pun menikmati momen bersama sambil menonton video lamaran. Tanpa disangka dalam video tersebut terlihat momen saat Yu sedang mensimulasikan tata letak barang sebelum melamar Shin. Dan ternyata saat itu Yu sempat kehilangan cincin lamarannya. Semua orang tertawa melihat kejadian lucu tersebut. Tak lama kemudian teman-teman mereka pun berpamitan untuk pulang. Dan beberapa hari kemudian Shin dan Yu mengenakan gaun serta setelan pernikahan mereka. Sementara Yu pun terlihat sangat tampan. Mereka pun melakukan sesi pemotretan dalam balutan busana pernikahan. Akhirnya perjalanan kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina I My Love You episode 1 sampai 24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.